Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brand BRPT, dan PTRO untuk minggu depan, tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti di sini ada analisa era, ada updatean harian, kode saham menarik, saham scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi. Di sini juga saya bagikan hasil profit kita di premium. Seperti ini ya, kita cuan dari Toba ya di sini. Dan banyak testimoni dari teman-teman sekalian di sini. Seperti ini. Lalu kita juga cuan dari Pemui. Jadi di sini saya bagikannya hasil cuan kita, baik yang di YouTube maupun yang di Telegram. Jadi yang ingin join ke Telegram gratis, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi. Tapi jika kalian ingin join lebih intensif lagi, maka boleh join ke Premium, Antek Saham Premium. Jika kalian join, kalian akan mendapatkan banyak benefit di sana, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi saham atau stock pick setiap harinya, lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Dan trading plan ini atau saham ini akan dipandu kapan kalian akan beli, kapan akan jual, dan kapan akan cut loss juga ya, jika semisal tidak sesuai dengan analisa kita. Jadi tidak selalu kita akan cuan, tapi ada saatnya kita cut loss, tapi cut loss kita akan terukur nantinya. Lalu kalian akan mendapatkan grup Telegram, yang dimana di sana akan mendapatkan rekomendasi, news, dan lain sebagainya. Kemudian juga mendapatkan grup diskusi, kemudian ikut market update, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, langsung hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube ya, dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video, seperti video ini khusus pelanggan, lalu mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Dan kalian juga sebenarnya bisa join ke premium secara gratis ya, tapi dengan syarat, yaitu buka akun melalui KW Valuable Sekuritas, melalui Antek Saham tentunya, dan aktif bertransaksi di sana. Untuk info selengkapnya, hubungi saja saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nanti kalian akan masuk ke grup yang di sini, Valburi X Antek Saham. Jadi ada 2 grup khusus premium, ini yang berbayar dan ini yang gratis. Oke, jadi boleh hubungi saya melalui Telegram untuk info selengkapnya. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini. Memang trading plan kita tidak bagus ya di sini. Dan memang di hari Selasa ataupun Rabu tidak ada candle reject atau candle bullish yang menandakan akan adanya rejection di area demand-nya ya, atau di support 2820, dan langsung di breakdown di hari Rabu untuk support di 2820. Nah, jika kalian lihat di video sebelumnya, maka saya infokan jika ingin entry pada saham BRIS, maka tunggu reject dulu, tunggu ada rejection di area supportnya 2820, dan jika ada rejection baru kalian boleh entry di saham ini. Dan boleh kita lihat akhirnya support di breakdown dan sekarang berada di area support 2730. Tapi gak apa-apa, jika sebenarnya kalian sudah entry, maka sebenarnya BRIS ini masih ada potensi untuk bergerak naik karena di sini sudah mulai tertahan di atas area supportnya. Jadi untuk BRIS trading plan-nya masih valid, tapi jika nanti semisal di minggu depan hit area 2690, maka kalian harus cut loss, karena jika sudah hit stop loss, dia akan lanjut bergerak turun ke area 2620. Secara broker summary-nya pada saham BRIS sebenarnya sangat bagus ya. Walaupun memang di sini low volume dari tanggal 29 Juli, jadi pada saat bergerak turun ada akumulasi tapi dengan low volume. Dan di sini terlihat kalau di hari Jumat ya, tanggal 1 Agustus mulai ada distribusi, adanya candle merah di sini. Coba kita cek. Nah, terlihat 1 Agustus ada distribusi dari BB, dan yang beli rata-rata ya ada dari retail juga ya, ada AK juga di sini. Jadi masih campur ya atau mix, yang akumnya atau yang beli. 1 minggu terakhir terlihat memang AK KZ masih di akum ya, 1 minggu terakhir. Dan yang jual BB, dan volume terbesar BB ya 39 miliar di 1 minggu terakhir, sedangkan akum dari AK di 1 minggu terakhir di 84 miliar. Jadi harusnya untuk BRIS secara broker summary-nya masih ada potensi untuk bergerak naik. Tapi kita lihat teknikalnya di sini.
break support 2820 yang dimana ini menjadi resisten. Jadi untuk breeze, view saya masih ada potensi dia akan bergerak naik, tapi pergerakan naiknya hanya untuk rebound saja. Karena sebentar, dari kehapus ya. Oh enggak. Oke. Karena di sini dia sudah breakdown support, jadi pergerakannya hanya untuk rebound sementara. Jadi di sini dia akan naik ke area entry kita dan setelah itu akan turun kembali. Karena ini sudah menjadi resisten yang dimana sebelumnya adalah support, setelah di breakdown menjadi resisten. Tapi jika nanti semisal breeze bisa bergerak naik kembali di atas 2820, maka breeze akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di angka 2920. Jadi pergerakan dari saham breeze akan lebih ke arah sideways nantinya, atau bergerak ranging di area 2730 supportnya dan resisten 2920. Jadi pergerakan dari saham breeze lebih cenderung bolak-balik ya seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Karena secara broker summary-nya masih ada akumulasi, tapi secara teknikal ada konfirmasi untuk bergerak turun. Jadi kemungkinan pergerakannya akan lebih cenderung untuk sideways dulu atau ranging dulu. Jadi untuk kalian yang sudah entry di saham breeze menggunakan trading plan ini, boleh di hold dulu sesuai dengan trading plan. Tapi jika semisal langsung hit stop loss, maka kalian harus cut loss. Tetapi selama belum hit area stop loss, maka boleh di hold. Dan jika nanti sudah naik ke area pembelian, maka kalian jual dulu, BIP dulu, untuk menghindari adanya penurunan kembali. Oke, jadi untuk breeze seperti itu. Ada potensi dia akan bergerak naik ke resisten 2820. Setelah mencapai area ini, bisa turun lagi. Tapi jika breakout resisten 2820 ya, area yang ini, jika bisa di breakout, maka breeze akan bergerak naik kembali ke resisten 2920. Tapi secara broker summary-nya harusnya lebih cenderung untuk bergerak naik. Jadi boleh pantau dua area dulu, support 2730 dan resisten 2820. Jadi untuk sekarang belum ada trading plan yang baru, karena kita masih hold trading plan sebelumnya. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Di sini untuk Aman sangat bagus. Dia break ya dari area supply 8320 sampai 8425, dan di sini saya lihat sudah valid breakout, dan karena candle bullish di hari Jumat bertahan di atas area supply-nya. Area ini menjadi demand karena sudah di breakout. Jadi view saya pada Aman akan cenderung bergerak naik karena sudah breakout area supply ini. Dan jika pun nanti dia turun, maka turunnya itu hanya untuk koreksi saja dan akan bergerak naik kembali ke resisten 8.800. Jadi pola double top sebelumnya di sini ya, pola double top yang ini sudah tidak valid lagi karena pergerakan dari Aman sudah di atas area neckline-nya. Jadi untuk sekarang Aman akan lebih cenderung untuk bergerak naik, atau jika kita lihat ya, pergerakan dari range yang lebih besar, di sini terlihat ada pergerakan sideways. Oke. Support di 7950 dan resisten di 8800. Jadi pergerakannya hampir sama seperti breeze yang tadi. Setelah mencapai resisten dia turun, setelah mencapai support dia bergerak naik seperti ini. Jadi ada potensi dia akan bergerak seperti ini, bergerak ranging dulu di area support dan resistennya. Jika kalian entry, tentunya entry di area support ya, beli di area support dan sell di area resisten. Karena sekarang di area tengah-tengah, maka tidak saya sarankan untuk beli. Tapi jika ingin maksa, maka sebenarnya boleh saja. Boleh entry di harga sekarang. Ini dengan view maksa ya. Entry di sini. Stop loss tipis saja. Sini. Dan targetnya di resisten 8.800. Oke. Jadi yang ingin entry dengan view maksa, maka boleh entry seperti ini untuk saham Aman. Tapi jika ingin lebih aman, maka tentunya entry di area support 7950. Tapi kalian juga bisa entry menggunakan trading plan maksa di sini. Stop loss-nya di sini ya. Kita coba saya cek dulu secara lainnya. Oke, masih bagus ya. Masih bagus lah di sini. Coba kita cek time frame 1 jamnya. Oke, di sini ada demand. Oke, stop loss-nya kita turunin saja. Sini ya. Jadi 1 lah. Strike ratio-nya untuk saham Aman. Jadi entry-nya di 8425, target 8800 dan stop loss di 8075. Jadi yang ingin entry pada Aman boleh menggunakan trading plan ini. Alasannya adalah dia break dari area supply dan pola double top-nya tidak sesuai,
Dan secara broker summary-nya coba kita cek ya, apakah ada akumulasi. Nah, terlihat di hari Jumat malah ada distribusi ya. Kemungkinan jualan dari atas. Di sini BK jualan. Di sini ya, pada saat dia naik ke area atas, ada yang jualan, yang menjaga di area atas, yang semakin menguatkan kalau pola pergerakan dari aman adalah pergerakan sideways. Jadi dia belum dibolehin ya, masih dijegal di sini, belum dibolehin lewat ke area atas, dan di bawah juga ditahan, tidak dibolehin lewat ke area bawah. Jadi pergerakannya lebih cenderung bergerak sideways di area ini. Nah, seperti yang tadi, jika ingin trading maksa di aman, maka boleh menggunakan trading plan-nya di sini. Lanjut ke saham yang ketiga ya. Ada Brand, yang dimana dari grup APP, tanggal 8 Agustus nanti ya, indeks MSCI akan ya, kalau nggak salah akan dirilis. Jadi semoga saja ada yang masuk. Dan sampai saat ini saya baca kategori terkuat di saham cuan ya, dan juga PTRO. Untuk Brand sepertinya tidak, karena di harga sekarang tidak masuk kategori ya. Jadi masih cukup susah. Dan di sini juga kita lihat dari Brand, trading plan kita tidak hit ya. Di hari Senin langsung naik, dan di hari Rabu hit target yang pertama di 8.025. Dan setelah mencapai area ini ada rejection, dan ada potensi memang Brand akan turun lagi ke area demand, dan target pertama ini merupakan area resistennya. Jadi selama belum break target yang pertama atau resisten di sini, maka pergerakan Brand akan turun kembali. Jadi view saya pada Brand akan turun lagi ke area demand, dan trading plan kita masih bisa kita gunakan karena pola pergerakan dari Brand juga sedang bergerak sideways. Jadi bolak-balik saja seperti ini ya. Seperti ini. Jadi usahakan beli di area support atau demand, dan sell nanti di area resisten atau area supply-nya. Jadi kita tunggu Brand, view saya akan cenderung turun dulu ke area demand 7.300 sampai 7.550, dan setelah mencapai area ini akan bergerak naik kembali ke resisten yang pertama ke 8.025, lalu setelah itu ke supply 8.275 sampai 8.550. Secara broker summary untuk Brand, coba kita cek, ada akumulasi bahkan pada saat Brand bergerak turunnya. Dari hari Selasa tanggal 29 ada distribusi, tapi secara bandar volume di tanggal 29 ada akumulasi. Kita cek dari 1 minggu terakhir, terlihat ada akumulasi dari AK dan RX dengan volume AK yang sangat besar ya. Average 37834, jadi untuk sekarang berada di bawah average 7.800, dan memang pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak sideways seperti yang tadi. Jadi untuk Brand, view saya, karena sudah ada rejection di area resisten 8025, jadi ada potensi Brand akan turun dulu ke area demand, dan selama capai demand akan bergerak naik kembali. Jadi yang ingin entry di saham Brand, tunggu di area demand 7.300 sampai 7.550. Tapi jika nanti demand di breakdown, demand 7.300 sampai 7.550 di breakdown, kita juga akan siap-siap cut loss dengan area cut loss di 7150. Karena jika demand tersebut di breakdown, Brand akan bergerak turun ke area ini 6675. Tapi secara teknikal harusnya, dan juga secara volume harusnya tidak di breakdown ya untuk area demand-nya, dan lebih cenderung dipantulkan lagi ke atas. Nah, maka dari itu kenapa saya buatkan trading plan pembelian di saham Brand di area demand-nya, karena ada potensi dia akan mantul di area demand dan bergerak naik ke resistennya. Jadi view pada Brand seperti itu. Pantau saja area demand, selama ada rejection di area demand, maka pergerakan dari Brand akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT juga masih sangat bagus, masih sangat valid, bergerak naik, dan resisten yang pertama di 2530, sudah di breakout, saya hapus ya. Resisten 2690 juga di breakout, saya hapus, dan di sini sebenarnya pola candle seperti ini harusnya dia turun ya. Kalau nggak salah, boleh nanti dicek lagi. Setahu saya kalau pola candle seperti ini harusnya turun, tapi di sini BRPT lanjut bergerak naik ya, dan break area tersebut. Jadi untuk BRPT view saya akan lebih cenderung lanjut bergerak naik. Area ideal beli untuk BRPT ya di area ini ya, area demand-nya. Semoga saja BRPT koreksi dulu supaya kita bisa numpang ya di area bawah sampai 2500. Oke, jadi view saya pada BRPT bisa langsung bergerak naik ke resisten 3000. Ini target selanjutnya.
3000 sampai 3060 atau dia koreksi dulu. Koreksi dulu ke area demand 2360 sampai 2500 dan setelah mencapai area ini akan bergerak naik kembali. Jika kita lihat di time frame 1 jam, oke, sangat bagus ya di sini. Boleh kita tarik juga sebuah trend line seperti ini. Yang dimana trend line ini belum di breakout ya, atau di breakdown. Ya, masih pas di area trend line. Oke. Masih pas di area trend line dan oke, ada potensi memang di breakdown ya trend line ini. Jika BRPT di bawah, bukan yang ini ya. Jika BRPT di bawah 2650 maka ada potensi BRPT akan turun dulu ke area demand. Tapi selama di atas 2650 maka BRPT akan bergerak naik ke 3000 sampai 3060. Di sini saya buatkan catatan. Selama di atas 2650 maka akan naik ke 3000, di bawah, tapi kalau di bawah 2650 akan turun ke demand. Oke, jadi untuk BRPT view-nya seperti ini. Pantau saja angka 2650 karena di sini area valid breakdown dari trend line-nya ya. Jika sudah di bawah 2650, dia akan bergerak turun dulu. Tapi jika selama di atas atau masih di atas 2650, maka pergerakan dari BRPT akan bergerak naik ke resisten 3000 sampai 3060. Secara broker summary-nya coba kita cek ya. Ada distribusi. Oke, terlihat jelas ada distribusi dari 1 minggu terakhir dan juga dari indikator juga terlihat ya. Indikator dari tanggal 22 Juli cenderung merah dan hanya 3 kali hijau di sini. Dan volume bar merah juga lebih mendominasi ya. Bar merah di sini mendominasi, ini besar ya bar merahnya, dan juga sin juga. Jadi harusnya BRPT akan lebih cenderung untuk turun dulu. Dan di sini terlihat ya, ada distribusi dari AK. Tapi secara teknikal harus dikonfirmasi dulu apakah BRPT valid di bawah 2650. Jika sudah di bawah area ini, maka dia akan bergerak turun seperti yang tadi. Jadi pantau satu harga di angka 2650. Jika di breakdown, maka akan bergerak turun. Tetapi selama di atas area ini atau BRPT masih akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, sebelumnya saya buatkan trading plan-nya. Oke, di sini juga ada support trend line. Jadi kita nantinya bisa beli di area demand sini. Oh, stop loss-nya. Oke, di sini saja stop loss. Targetnya di 2650 lagi. Oke. Jadi yang ingin entry di BRPT tunggu dia turun ke 2390. Stop loss di 2220. Ini ya stop loss. Ya, kebanyakan chart ya di sini. Saya hapus beberapa. Oke. Jadi stop loss-nya di sini di 2220. Targetnya di 2650. Atau jika ingin lebih aman, ini target 2 saja. Jika ingin lebih aman, kita buatkan 1:1 di sini. Di 2560. Oke. Jadi untuk BRPT kita tunggu dia turun dulu ke area demand atau area pembelian kita di 2390. Jika sudah masuk ke area ini, maka kalian boleh entry karena ada sebuah support trendline di area ini dan juga ada sebuah area demand. Jadi kita tunggu saja jika ingin entry di BRPT, kita tunggu dia masuk ke area demand atau turun dulu ke 2390. Oke, semoga saja dia sesuai ya dengan analisa kita. Dia turun dulu dan nantinya kita bisa cuan dari BRPT. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO masih dalam keadaan sideways juga ya, di area support dan resisten. Resisten di 3850 kurang valid ya di sini. Coba kita cek di time frame 4 jam ya. Oke, kita pakai resisten yang di sini di 3950. Dan memang area ini tidak mampu belum mampu di breakout ya. Belum mampu di breakout. Di hari Senin juga ada rejection, Selasa juga ada, dan di hari Jumat mulai ada rejectionnya di sini. Jadi untuk PTRO atau Petro pantau resisten di angka 3950. Jika area ini di breakout, maka PTRO akan naik lagi ke 4260. Tapi jika tidak, maka PTRO akan turun lagi atau Petro akan turun lagi ke support di 3540
atau terdekat, support terdekat di sini ya untuk Petro di angka 3780. Jadi view-nya bisa 2 karena sedang berada di area resisten dan belum di breakout. Nah, tetapi jika nanti sudah di breakout maka view-nya akan 1 ya, yaitu bergerak naik. Nah, karena di sini belum di breakout maka view-nya ada 2. Jadi bisa dia bergerak naik jika breakout, tapi jika tidak maka PTRO akan turun ke support 3780 sampai 3540. Secara broker summary-nya jika kita cek apakah ada akumulasi. Nah, terlihat di sini di hari Jumatnya tanggal 1 ada akumulasi yang dimana sebelumnya ada distribusi ya di sini, distribusi. Tapi di hari Jumat ada akumulasi. Dan pergerakan naiknya juga tidak terlalu signifikan ya. Coba kita cek. Dari tanggal berapa nih? Tanggal 17 Juli. Oke. Sebenarnya tergolong netral saja ya. AK, AZ, LG. Coba di tanggal ini. Oke, AK-nya mulai akum, CC juga akum. Jadi harusnya Petro ada potensi untuk bergerak naik ya. Karena di hari Jumat mulai diakum kembali. Coba kita lihat di time frame 15 menit. Apakah ada pola untuk bergerak naik? Sebenarnya belum ada pola juga di sini untuk bergerak naik. Jadi masih lebih ke sideways saja pergerakan dari Petro. Jadi pantau saja resisten 3950. Jika di breakout, maka Petro akan valid bergerak naik dan mengikuti flow dari Broxum-nya. Tapi jika resisten 3950 tidak di breakout, maka Petro akan koreksi dulu ke 3780. Jika di breakdown lagi, maka akan turun ke support 3540. Jadi boleh pantau area-area ini pada PTRO. Belum ada trading plan karena memang belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, manfaatkan join secara gratis melalui Valburi. Untuk info selengkapnya hubungi saja saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.